Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan reflektif kritis dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Hanana Fairusnihlah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hanana Fairusnihlah, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Pemalang. Dalam kesempatan ini, saya ingin menjelaskan hasil refleksi saya mengenai makna pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup anak-anak. Maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tuntunan hidup. Mengapa dikatakan demikian? Sebab anak itu sebagai makhluk, manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Sebagai kaum pendidik, kita hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuh dalam diri mereka. Meskipun pendidikan itu hanya tuntunan saja dalam hidup tumbuhnya anak-anak, tetapi perlu juga pendidikan itu berhubungan dengan kodrat keadaan dan kodratnya setiap anak. Andai kata ada anak yang tidak baik dasarnya, tentu anak tersebut perlu mendapat tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Proses menuntun dapat dilakukan dengan menerapkan trisentra pendidikan. Yang pertama yaitu ing ngarsa sang tulodo, yang kedua ing madya mangunkarsa, yang ketiga tuturi handayani. Penerapan konsep Ki Hajar Dewantara yang pertama tentunya pendidikan yang berpihak pada anak-anak dilakukan dengan memberikan ruang untuk mengembangkan bakat dan minat dilakukan dengan adanya ekstrakurikuler. Yang kedua, konsep kemerdekaan belajar anak diterapkan melalui pendidikan yang berpihak pada anak. Artinya, pendidikan berorientasi pada anak dengan memberikan pengalaman belajar. Yang ketiga, guru menuntun agar anak dapat menuntun anak menggali potensinya diri mereka dan memotivasi anak serta mengembangkan rasa ingin tahunya. Kemudian, penerapan konsep Ki Hajar Dewantara berdasar filosofi pendidikan sebagai tuntunan, saya menerapkan beberapa hal baik dari materi tersebut dalam pembelajaran. Di antaranya yang pertama, aktif terlibat, di mana saya sebagai seorang pendidik melibatkan peserta didik dalam proyek atau kegiatan pembelajaran yang sedang dijalani anak, di mana hal tersebut dapat memperkuat pengalaman belajar mereka. Yang kedua yaitu diskusi bersama. Dalam diskusi bersama, ada kegiatan bertanya tentang materi pelajaran, memberikan bantuan jika diperlukan, dan mendiskusikan apa yang mereka pelajari untuk meningkatkan pemahaman. Yang ketiga yaitu penerapan budi pekerti. Penerapan budi pekerti dilakukan dengan menggabungkan materi konseptual dengan kontekstual, sehingga penerapan materi peserta didik dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Pola pendidikan yang seperti itu akan mengembangkan kualitas siswa. Tentunya yang pertama, kreativitas dan inovatif. Yang kedua, kepemimpinan dan rasa percaya diri. Yang ketiga, kemandirian dan kedisiplinan. Dan yang keempat, kekritisan dalam berpikir serta berwawasan global. Dan tentunya itu bisa kita terapkan dalam profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Sekian dari refleksi tersebut tentunya menjadi harapan baru untuk pendidik di masa yang akan datang agar semakin baik dan maju. Semangat Bapak Ibu hebat, salam pendidikan.